Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan juga tertawa saat melihat semua orang yang bersorak ke dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang telah diambilnya dari mayat tetua harimau. Sebuah gulungan yang terbuat dari tulang binatang putih muncul di tangannya. Di atasnya ada cahaya merah bertulisan 3 kemampuan binatang buas. Di puncak gunung nampak Sun Er sedang duduk dengan mata terpejam. Sesaat kemudian ia perlahan membuka matanya ketika kabut hitam muncul di belakangnya. "Ketua Ling Ying, kamu sudah kembali," kata Sun Er tanpa menoleh. Ling Ying dengan hormat membungkuk setelah mengungkapkan dirinya. "Bagaimana kabar Kak Xiaoyan?" kata Sun Er yang nadanya menunjukkan kecemasan. Sudah 4 tahun sejak ia meninggalkan Xiaoyan. Selama beberapa tahun ini, Sun Er jelas telah menjadi lebih dewasa. Ling Ying menghela napas di dalam hatinya saat dia mendengar kecemasan Sun Er. Sudah beberapa tahun berlalu, tetapi ketika Sun Er akan mendengarkan apapun yang berhubungan dengan Xiaoyan, dia akan benar-benar menjadi seperti wanita muda biasa. Dengan status Sun Er, ia jelas tahu bahwa Sun Er tidak mungkin sama seperti gadis biasa, karena memang statusnya menentukan bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa. Pria yang bisa menandinginya pasti juga adalah orang yang paling luar biasa di benua itu. Hanya saja dia tidak tahu apakah Xiaoyan bisa mencapai tahap itu. Meskipun pikiran itu melintas di benaknya, Ling Ying tetap tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya menceritakan tentang Xiaoyan sementara Sun Er mendengarkannya dengan seksama. Tak disangka, Kak Xiaoyan telah mencapai kelas Do Huang dalam waktu 4 tahun. Ia juga telah mendirikan aliansian dan membubarkan Mystic Cloud, kata Sun Er tersenyum. Sekte jiwa juga akhirnya bergerak. Tuan Yao Chen juga berinteraksi denganku saat itu. Mungkin dia sudah tahu statusku, tapi aku tidak yakin apakah dia memberitahu hal itu pada Kak Xiaoyan, kata Sun Er. Aku rasa tidak. Dia harusnya memahami dengan jelas bahwa tidak akan menguntungkan bagi Tuan Muda Xiaoyan untuk mengetahui statusmu terlalu cepat, kata Ling Ying. Tetua Ling, coba kirim beberapa orang untuk mencari keberadaan Sekte Jiwa. Sepertinya mereka ikut campur dalam masalah Paman Xiao saat itu, kata Sun Er menoleh dan berbicara dengan suara yang agak dingin. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya, kata Ling Ying. Sun Er sedikit mengangguk mendengar itu. Dia menurunkan matanya dan rasa dingin tiba-tiba melintas di matanya. Sekte jiwa, jika kalian menyakitinya, aku akan membiarkan kalian semua membayarnya, gumam Sun Er dengan api emas yang tiba-tiba melonjak di matanya saat dia mengatakan itu. Hati Ling Ying menjadi dingin saat dia melihat api emas yang muncul di mata Sun Er. Ia tidak menyangka setelah 4 tahun perasaan Sun Er terhadap Xiaoyan tidak berubah, melainkan menjadi semakin mendalam. Oh ya Nona, menurut apa yang aku tahu, sepertinya klan kita memutuskan untuk mengirim seseorang ke Jiama untuk mencari kunci itu di klan Xiao. Hal itu terjadi setelah beberapa diskusi karena Nona tidak mendapatkan kunci itu, kata Ling Ying. Aura menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuh Sun Er setelah mendengar itu, membuat tubuh Ling Ying sedikit diguncang dan wajahnya terkejut saat dia mengangkatnya hanya untuk melihat kaki Sun Er yang saat ini melayang di atas tanah. Wajahnya sangat dingin sementara nyala api kemasan nampak berputar di sekitar tubuhnya, hingga menyebar ke pegunungan sekitarnya. Tatapan Sun Er yang dingin melirik Ling Ying sejenak. Setelah itu dia berbalik dan melesat ke dasar gunung. Ling Ying nampak tertegun saat melihat sosok Sun Er menghilang dengan cepat. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Matanya tertuju pada cakrawala yang jauh saat dia tertawa getir. "Xiaoyan, kamu adalah orang pertama yang mampu membuat nona muda seperti itu," gumam Ling Ying. Di satu ruangan pemurnian pil obat aliansian nampak Xiaoyan, Fama dan lainnya telah berkumpul. Sepertinya kecepatan perbaikan pil obat pemakan jiwa akan meningkat setelah beberapa orang bekerja sama, kata Fama tersenyum dan mengamati beberapa bahan obat yang berputar di kuali obat. Dia mengangguk sedikit dan tertawa di samping Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum sambil menatap tajam ke dalam kuali obat. Dengan kemampuan para alkemis tingkat 5 ini, mereka seharusnya dapat memperbaiki satu pil pemakan jiwa setelah 5 hari. Tentu saja kelelahan saat menyempurnakan pil pemakan jiwa dengan kekuatan alkemis tingkat 5 sangat hebat. Secara alami sulit untuk berhasil menyempurnakannya sekaligus. Oleh karena itu ada total 6 alkemis tingkat 5 dibagi menjadi 2 kelompok bersiaga dan bergantian di dalam ruang pemurnian obat. 2 pil obat pemakan jiwa sudah jadi. Aku minta Hai Tua untuk menyimpannya. Pil itu akan kita berikan kepada prajurit kita yang setia yang tidak takut mati, kata Xiaoyan menoleh ke Hai Bodong yang tersenyum dengan tangan di belakangnya. Pemilihan prajurit kematian tidak akan menjadi masalah selama pil obat pemakan jiwa berhasil disempurnakan. Aliansian akan memiliki 10 doang tambahan dalam waktu setengah tahun setelah mereka memakan pil obat itu, kata Hai Bodong seraya membelai janggutnya dan tertawa. Aku dan Fama akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pil jika ada waktu luang.
Namun aku tidak bisa terus tinggal di Aliansian untuk waktu yang lama. Mungkin aku akan melakukan perjalanan dan semuanya harus bergantung pada Panatua Fama, kata Xiaoyan. Jika ada berita dari Xioi, dia pasti akan bergegas. Pada saat itu dia hanya bisa menyerahkan semua urusannya kepada mereka semua. Selain itu dia tidak akan tetap berada di Kekaisaran Jiama sepanjang waktu. Mengingat benua Dochi yang sangat besar dengan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Untuk itu ia akan berkeliling benua untuk meningkatkan kekuatannya. Sebenarnya ada satu orang di Jiama yang lebih cocok dariku dalam menangani masalah pil obat. Jika dia yang memimpin penyempurnaan pil obat, kemungkinan hasilnya akan berlipat ganda, kata Fama tersenyum dan segera berbicara. Siapa dia? Kata Xiaoyan tertegun saat mendengar itu. Dia adalah Raja Obat Guhe. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat mendengar nama itu. Dia segera mengangguk dan setuju. Tidak diragukan lagi keterampilan penyempurnaan pil obat dari Guhe. Namun karena kejadian saat itu tampaknya mustahil untuk membuatnya membantuku, bukan? Kata Xiaoyan ragu sejenak. Meskipun Guhe dan Ketua Xiao memiliki masalah, namun kalian berdua bukanlah orang yang berpikiran sempit. Karena itu kalian berdua tidak bisa dianggap musuh. Meski Guhe agak sombong, bukan tidak mungkin mengajaknya bergabung dengan pil hall kita, kata Fama tertawa. Apa Panatua Fama punya solusinya? Kata Xiaoyan. Ia jelas tahu bahwa Guhe adalah orang yang memiliki bakat hebat dalam penyempurnaan pil obat. Namun karena bakat hebat itulah yang membuatnya sangat sulit untuk merekrutnya. Orang seperti itu tampaknya bukan tipe orang yang mau tunduk pada seseorang. Apa Ketua Xiao tahu tentang organisasi yang disebut Menara Pil di benua Dochi yang sangat dipuji oleh banyak alkemis? Kata Fama. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat mendengar nama itu. Dia merasa sedikit tahu nama itu, namun dia tidak mengingatnya. Menara Pil adalah faksi bebas yang dibentuk oleh alkemis dan sudah lama ada. Meskipun organisasi ini agak longgar, reputasinya sangat menakutkan. Sepertinya hampir tidak ada faksi yang mau menyinggung mereka. Menara Pil memiliki beberapa anggota inti di mana mereka adalah alkemis terkenal di benua Dochi. Saat ini Guhe berharap bisa memasuki Menara Pil itu untuk berlatih. Namun jika ia ingin memasuki Menara Pil untuk berlatih, ia harus memiliki rekomendasi dari asosiasi alkemis. Saat itu Guhe datang mencariku karena masalah itu. Dengan kemampuan asosiasi alkemis kami saat itu, jarang ada orang di benua Dochi yang peduli tentang kami. Jadi kami belum berpikir untuk memberikan rekomendasi itu. Namun pil hall milik Aliansian saat ini jelas memiliki potensi yang lebih besar. Aku yakin pil hall telah memiliki kualifikasi semacam itu. Jika Ketua Xiao membujuk Guhe, aku rasa dia akan setuju untuk bergabung dengan pil hall kita, kata Fama tersenyum. Xiaoyan merenung sejenak sebelum menjawab, baik, kita bisa mencoba. Keesokan paginya mereka bergegas ke tempat di mana Guhe tinggal. Guhe tidak meninggalkan Jiama setelah Mystic Cloud dibubarkan, sebaliknya dia memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil tidak jauh dari pegunungan Mystic Cloud. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka akhirnya tiba di depan sebuah pondok jerami yang tersembunyi di dalam hutan pegunungan, dan bertemu Liulin yang nampak tertegun ketika dia melihat Xiaoyan dan beberapa orang yang datang. Xiaoyan, mengapa kamu ke sini? Kata Liuling yang memiliki kesan cukup rumit terhadap Xiaoyan. Keduanya pernah berada di level yang sama saat itu. Namun sekarang keduanya bagaikan langit dan bumi. Sekarang dia hanyalah seorang alkemis tingkat 4 yang bekerja keras untuk mencapai tingkat 5. Sementara Xiaoyan sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gurunya bernama Guhe. Celah semacam itu menyebabkan dia merasa putus asa. Saudara Liu, apa kamu dapat membantuku menyampaikan pesan kepada Grandmaster Guhe kalau aku ingin bertemu dengannya? Kata Xiaoyan dengan sopan. Liuling ragu sejenak mendengar itu sebelum mengangguk dan bergegas menyampaikan pesan Xiaoyan. Kalian semua datang ke sini untuk mencari masalah atau ada urusan lain? Kata Guhe melirik kelompok Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Kenapa kamu masih bersikap dingin seperti itu? Kata Fama menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat mendengar itu. Fama, kamu pasti yang telah membawa mereka ke sini. Kata Guhe melirik Fama sebelum tatapannya beralih pada Xiaoyan dan berkata dengan acuh tak acuh. Xiaoyan, katakan saja apa maksudmu ke sini, aku masih banyak urusan, kata Guhe. Fama bilang kalau guru besar Guhe bukanlah orang yang berpikiran sempit. Kalau begitu aku akan langsung saja. Tujuanku datang ke sini hari ini adalah untuk mengundangmu bergabung dengan pil hall Aliansian, kata Xiaoyan. Bergabung dengan Aliansian, kata Guhe dengan ekspresi terkejut. Dia dengan malas melambaikan tangannya. Lupakan, aku cukup senang dengan kehidupanku saat ini. Aku tidak terbiasa dengan faksi-faksi besar yang berisik itu, kata Guhe. Bukankah kamu berharap untuk memasuki Menara Pil untuk berlatih? Potensi pil hall saat ini jauh lebih besar daripada asosiasi alkemis. Jika kamu bergabung, kemungkinan besar harapanmu dapat tercapai, kata Fama. Fama, apa kamu pikir bisa menggerakkanku dengan cara itu? Apa kamu pikir aku tidak memiliki cara lain untuk memasuki Menara Pil itu? Apa kamu pikir aku tidak laku di tempat lain selain di Jiama ini? Kata Guhe tertawa dingin. Fama nampak terdiam saat mendengar itu.
Dia memandang Xiaoyan dengan cara yang agak canggung. "Guhe, mengapa kamu tidak mempertimbangkan aliansian? Apakah karena masalah kita?" kata Xiaoyan. Guhe menyipitkan matanya dan mengamati Xiaoyan. Suaranya tiba-tiba tenang saat dia bertanya, "Kamu benar-benar ingin aku bergabung dengan aliansian?" Guru besar Guhe memiliki keterampilan penyempurnaan obat. "Aku yakin tidak ada faksi yang menyerah begitu saja," kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan tersenyum. "Kalau begitu tidak masalah dengan satu syarat," kata Guhe menyipitkan matanya seraya menatap Xiaoyan. "Syarat apa?" kata Xiaoyan penasaran. "Pertandingan penyempurnaan obat. Aku akan bergabung dengan aliansian jika kamu menang." "Apa yang kamu katakan?" kata Guhe berapi-api. Wajah mereka yang ada di sana nampak berubah ketika mendengar itu. Keterampilan pemurnian obat Guhe telah dikenal luas di Jiama, bahkan Fama tidak terlalu percaya diri ketika harus bersaing dengannya. "Kenapa kamu tidak bertanding dengan cara lain? Bukankah itu penindasan jika kamu bersaing dengan ketua Xiao seperti itu?" kata Fama mengerutkan alisnya saat dia berbicara. Guhe mengabaikan kata-kata Fama, tatapannya tajam saat melihat Xiaoyan yang tenggelam dalam pikirannya. "Menindasnya, aku telah dikalahkannya saat itu." "Fama tua, jangan pikir kalau aku menindasnya. Selain itu, keterampilan penyempurnaan obatnya tidak lebih lemah darimu," kata Guhe. Ekspresi Fama sedikit berubah saat mendengar itu. Dia telah menyaksikan Xiaoyan memperbaiki pil obat beberapa kali dan jelas memahami kemampuannya dalam penyempurnaan pil obat. "Xiaoyan, bagaimana? Bertandinglah denganku. Jika kamu menang, aku akan bergabung dengan aliansian," kata Guhe dengan tenang. Xiaoyan merenung sejenak sebelum tersenyum dan mengangguk. "Karena kamu memiliki pemikiran seperti itu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, namun aku harap kamu menepati janjimu," kata Xiaoyan. "Kamu memang layak menjadi ketua aliansian. Belum ada alkemis di Jiama yang berani berkata seperti itu kepadaku selama bertahun-tahun," kata Guhe dengan tertawa. Sesaat kemudian Guhe memimpin jalan untuk membawa Xiaoyan masuk ke pondok jerami untuk memulai pertandingan. Xiaoyan tidak ragu saat dia dengan cepat melangkahkan kakinya untuk mengikuti di belakang. Fama dan Haibodong hanya bisa menggelengkan kepala mereka tanpa daya saat mereka melihat dua orang berjalan ke dalam rumah jerami dan menutup pintu dengan rapat. "Ketua Fama, menurutmu siapa yang akan menang?" kata Liu Ling. Fama menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. "Bagaimana mau mengatakannya? Guhe adalah Raja Pil, namun Xiaoyan juga seorang alkemis tingkat 6. Kata Fama tersenyum getir membuat Liu Ling menghela napas dalam begitu tahu Xiaoyan benar-benar dapat mencapai tingkat yang sama dengan gurunya. "Aku penasaran apakah dia bisa melampaui guru," pikir Liu Ling. Pertandingan alkemis berlangsung selama 2 hari penuh. Fama dan lainnya yang berada di luar tidak ada yang tahu seperti apa pertandingan keduanya di dalam. Namun dari aroma obat yang berulang kali menyebar dari dalam, mereka jelas tahu pertandingan itu tidak sesantai yang mereka bayangkan. Pada malam kedua, pintu rumah jerami yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan orang-orang yang menunggu dengan getir. Dua sosok manusia yang tampak agak menyedihkan perlahan berjalan keluar. Fama dan dua lainnya segera menghampiri ketika mereka melihat kedua orang yang sedang keluar. "Siapa yang menang?" kata Fama. Xiaoyan dan Guhe tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang pertandingan itu. Namun Fama dan Haibodong segera merasakan terkejut dan kekaguman di hati mereka ketika tahu Guhe mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan aliansian. Mata mereka mengandung rasa tidak percaya saat mereka melihat Xiaoyan yang tersenyum. Bergabungnya Guhe dengan Pilhol membuat kekuatan aliansian secara alami menjadi lebih besar. Beberapa alkemis bebas di dalam kekaisaran juga mulai bergabung dengan Pilhol satu demi satu. Setelah Guhe bergabung, dalam waktu singkat ukuran Pilhol telah berkembang pesat. Sekitar 1 bulan setelah Guhe mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan Pilhol, otomatis tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan Xiaoyan. Ia akhirnya menerima pesan dari Xioi yang membuat ekspresinya seketika berubah drastis. Seorang dari Sekte Jiwa telah muncul, cepat datang. Pesan dari Xioi. Kilatan dingin melintas di matanya. Selama dia bisa menangkap seorang dari Sekte Jiwa, ia akan bisa mendapatkan berita tentang keberadaan Yolau dan ayahnya. Xiaoyan dengan cepat menemukan Xiaoding dan lainnya dan menjelaskan situasinya kepada mereka secara rinci. Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi setelah menjelaskan semuanya. Dia menemukan Xian di kota sebelum melesat bersamanya. Saat dia dengan cepat terbang menuju pegunungan binatang magis di mana Medusa berada. 1 jam kemudian Xiaoyan dan Xian tiba di tepi pegunungan binatang magis. Tatapan mereka perlahan menyapu pegunungan yang luas dan bisa melihat sekelompok suku ular yang melewati hutan. Beberapa orang di dalam hutan juga memperhatikan Xiaoyan setelah mereka berhenti di langit di atas tempat itu dan mereka dengan cepat bergegas ke langit. "Teman dari suku ular, aku ingin bertemu Ratu Medusa. Bisakah kamu memimpin jalan?" kata Xiaoyan seraya menangkupkan tangannya. "Pemimpin suku ular sedang mundur. Jika kamu ingin bertemu dengannya, silakan ikuti kami untuk bertemu dengan komandan pertama terlebih dahulu. Hanya dia dan beberapa tetua suku yang dapat memasuki ruangan," kata seorang dari mereka.
Kalau begitu, bisakah kamu memimpin jalan? Kata Xiaoyan. Kedua orang suku ular mengangguk mendengar itu. Tubuh mereka bergerak dan melesat ke arah hutan. Xiaoyan dan Zian mengikutinya dari belakang. Xiaoyan, santai, aku akan membantumu mengalahkan komandan pertama itu jika dia berani berbicara omong kosong. Kata Zian mendekati Xiaoyan dan tertawa. Dia sepertinya juga penasaran terhadap komandan pertama yang terkenal dari suku ular. Kamu harus lebih patuh, jika tidak aku tidak akan mengajakmu lagi, kata Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Jika kamu tidak membawaku pergi, aku akan kabur sendiri seperti Liu Qing, Lin Yan, dan lainnya, kata Zian dengan santai. Xiaoyan hanya bisa memutar matanya saat mendengar itu. Dia hanya bisa mengumpat pada Lin Yan dan dua lainnya di dalam hatinya yang kabur dari Jama untuk berkelana. Namun mereka mungkin tidak menyadari bahwa pertempuran besar meletus di Jama tidak lama setelah mereka pergi. Xiaoyan dan Zian akhirnya tiba di tempat di mana ada seorang pria ular berkepala pelontos dengan mata tertutup. Kepalanya yang botak itu ditutupi dengan tato ular putih keabuan yang nampak hidup dengan namanya tertera di atasnya. Komandan pertama Ginyu. Mata Xiaoyan menyipit saat tatapannya berhenti pada Ginyu yang botak itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang itu berada di sekitar puncak kelas Dohuang. Selain 4 tetua, sepertinya dia adalah yang terkuat di seluruh suku ular. Komandan Ginyu sepertinya merasakan sesuatu ketika Xiaoyan mengamatinya. Matanya yang tertutup itu tiba-tiba membuka. Aku Xiaoyan meminta untuk bertemu dengan Ratu Medusa, tolong beritahu dia, kata Xiaoyan dengan santai. Aura kejam segera melonjak dari Ginyu setelah mendengar nama itu yang baru-baru ini menjadi noda di hatinya. Kamu adalah Xiaoyan itu, kata Ginyu tiba-tiba berdiri, matanya menatap tajam pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan cara yang agak gelap dan dingin. Xiaoyan mengerutkan alisnya sedikit saat dia merasakan permusuhan dalam kata-katanya dan segera mengangguk. Senyuman buas muncul di wajah Ginyu ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Ia segera mengepalkan tinjunya. Di saat yang sama, Douji hijau muncul dan menyelubungi tinjunya. Tinjunya membawa kekuatan gelap dan dingin saat meluncur dengan keras ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat dia merasakan angin dingin dan tajam yang meluncur ke arahnya. Kakinya dengan lembut menginjak tanah saat api hijau pekat yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Nyala api yang naik membuat tanah dengan cepat menjadi kering. Banyak retakan menyebar dengan cepat dari kekeringan. Wajah para ahli suku ular di sekitarnya nampak terkejut saat mereka buru-buru mundur dan merasakan pucat. Kejutan melintas di mata Ginyu ketika dia melihat api hijau pekat di tubuh Xiaoyan. Tinjunya tidak berhenti sedikit pun dan menjadi lebih ganas. Namun sebelum tinju itu mencapai tubuh Xiaoyan, Zian tiba-tiba muncul dan berteriak seraya melayangkan tinjunya di depan banyak tatapan tertegun dari orang-orang di sekitarnya. Ledakan rendah yang teredam terdengar saat kedua kekuatan berbenturan menyebabkan riak energi menakutkan menyebar ke sekitarnya, membuat Ginyu dan Zian nampak mundur dengan beberapa langkah berat. Setelah dengan paksa menyimbangkan tubuhnya, tatapan Ginyu menjadi serius saat dia melihat ke arah Zian yang sedang menggosok tinjunya di tangan kecilnya. Jika kamu menyerang lagi, aku akan membuatmu tidur selama beberapa bulan di sini, kata Xiaoyan. Ginyu nampak menelan seteguk air liur saat matanya menyusut. Dia melihat api hijau pekat dan bisa merasakan energi yang sangat liar dan menakutkan terkandung di dalamnya. Bocah, kamu benar-benar layak menjadi ketua aliansian, kata Ginyu yang sikapnya mulai melunak. Sepertinya rumor bahwa Xiaoyan mampu mengalahkan seorang dojong bukanlah omong kosong. Saya tidak ingin bertengkar denganmu, tolong sampaikan pesan ke Medusa, kata Xiaoyan seraya mengangkat tangannya dan terus memegang api lotus hijau di telapak tangannya. Ratu Medusa sedang melakukan latihan, tidak ada satupun yang bisa mengganggunya seenaknya, kata Ginyu. Xiaoyan mengerutkan alisnya, dia tidak mengatakan apapun dan hanya menjentikan jarinya ketika teratai api di tangannya tiba-tiba terbang menuju ke arah Ginyu yang membawa ekor api di sepanjang jalan. Wajah Ginyu tanpa sadar berubah saat melihat Xiaoyan benar-benar meluncurkan teratai api yang berisi energi menakutkan. Namun tidak peduli bagaimana tubuhnya mengelak, teratai api hijau terus mengikutinya dari belakang. Adegan lucu muncul di tempat terbuka. Ketika salah satu orang terkuat yang sangat dihormati suku ular telah dikejar oleh api lotus itu sampai dia mengelak ke semua tempat. Adegan itu menyebabkan orang suku ular di sekitarnya saling memandang. Mata mereka dipenuhi kejutan saat melihat Xiaoyan yang menggerakkan api lotus dengan tangannya. Sial, apa kamu sudah selesai? Kata Ginyu berteriak menghindar sekali lagi sebelum mengarahkan pandangannya ke teratai api yang ditembakkan Xiaoyan. Teratai api berhenti perlahan setelah teriakan itu dan melayang di atas kepala Ginyu. Sekarang bisakah kamu menyampaikan pesan ke Ratu Medusa? Kata Xiaoyan sedikit tertawa. Ginyu hanya bisa mengumpat di dalam hatinya saat mendengar itu. Ia melirik ke arah teratai api yang berputar perlahan di depannya. Setelah menjadi kaku sejenak, Ginyu akhirnya dengan cepat bergegas ke pegunungan yang dalam. Beberapa saat kemudian dua sinar cahaya dengan cepat keluar dari dalam pegunungan. Akhirnya mereka tetap melayang di langit di atas tanah terbuka sebelum mendarat di tanah. Mengapa kamu punya waktu untuk datang dan mencariku? Kata Medusa dengan penasaran seraya menatap Xiaoyan dan Zian setelah mendarat.
Kakak Cailin. Kata Zian melompat kegirangan saat melihat Medusa muncul. Dia segera berlari ke arah Medusa dan memeluknya. Medusa mengusap kepala Zian dan senyum mengharukan terungkap di wajahnya. Senyuman yang sangat langka itu menyebabkan Komandan Ginyu di sampingnya menjadi kusam setelah melihatnya. Kak Cailin, orang botak itu baru saja menyerangku. Jika aku belum maju ke Do Huang, kemungkinan dia akan membunuhku dengan tinjunya itu. Kata Zian di pelukan Medusa seraya menunjuk Ginyu di sampingnya dan berbicara dengan marah. Medusa dengan lembut menepuk kepala Zian. Setelah itu matanya menatap Ginyu di sisinya. Ginyu segera menegang saat dia tertawa. Ketua, ada kesalahpahaman sebelumnya. Aku hanya ingin menguji Xiaoyan dan tidak berniat menyerang gadis kecil yang lucu ini, kata Ginyu tertawa. Xiaoyan adalah tamu suku ular yang telah diakui para tetua. Bagaimana kamu bisa menyerangnya sesukamu? Cepat pergi ke gua ular sendirian dan keluar 1 bulan kemudian, perintah Medusa. Ekspresi Ginyu menjadi tumpul ketika dia mendengar itu, namun dia tidak berani melawan dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lemah. Medusa menarik Zian saat dia perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Apa ada masalah? Tanya Medusa. Aku ingin kamu membantuku. Ada kabar dari Xioi kalau dia telah menemukan jejak seseorang dari Sekte Jiwa di Kekaisaran Cuyun, kata Xiaoyan. Apa kamu tahu seperti apa kekuatan orang itu? Tanya Medusa. Aku tidak tahu, tapi aku pikir dengan kita bersama Xioi seharusnya tidak masalah untuk menahan pelindungmu jika kita bertemu dengannya lagi, kata Xiaoyan. Mata Medusa sedikit bergerak, dia berbicara dengan agak khawatir. Benar katamu, tapi aku agak tidak nyaman dengan wanita itu. Kekaisaran Cuyun adalah wilayah kekuasaannya, bagaimana jika dia menipu kita? Tapi karena kamu percaya padanya, kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika tidak, kamu akan menyalahkanku, kata Medusa yang melihat Xiaoyan tersenyum pahit seraya melambaikan tangannya. Xiaoyan terkejut saat melihat Medusa mengangkat tangannya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan memegangnya. Kamu terluka, apa yang terjadi? Kata Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat bekas luka di tangan Medusa yang tersembunyi oleh lengan bajunya. Rona merah muncul di wajah Medusa saat tangannya digenggam oleh Xiaoyan di depan banyak tatapan suku ular. Dia buru-buru menariknya dan berkata, ini hanya luka kecil disebabkan oleh binatang magis yang mencakarku karena kecerobohanku selama pertempuran saat itu, kata Medusa. Mengapa kamu tidak mencariku? Dengan kekuatan aliansian saat ini sudah cukup untuk membuat tempat yang aman untukmu, kata Xiaoyan mengerutkan keningnya saat dia menjawab. Aku hanya tidak ingin merepotkan kalian semua, kata Medusa tersenyum samar. Dia merasakan kehangatan yang mengalir dari Xiaoyan saat ini dan hatinya agak nyaman. Kapan kita pergi? Kata Medusa segera mengubah topik pembicaraan. Secepatnya, kata Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Kalau begitu, tunggu aku sebentar, aku akan membahas beberapa masalah dalam klan, kata Medusa tanpa ragu sedikit pun. Di perbatasan Kekaisaran Cuyun nampak 3 sinar cahaya melintas dari puncak gunung yang jauh. Di depan kita adalah Kekaisaran Cuyun, dikabarkan bahwa Master Racun menguasai Kekaisaran Cuyun, kita harus berhati-hati bertindak, kata Xiaoyan melihat benteng yang mendekat di pandangannya. Keduanya mengangguk. Medusa melihat Zian di sampingnya, ia sedikit ragu-ragu sebelum berkata pada Xiaoyan, kamu yakin ingin membawa serta Zian ke Cuyun? Wajah Zian langsung menjadi cemas saat mendengar kata itu. Dia tidak mau tinggal sendirian di Jiama karena itu sangat membosankan. Tenang, jangan meremehkan gadis kecil ini. Dia juga seorang Do Huang, menambahkan kekuatan anehnya yang menakutkan. Dia bahkan mampu bersaing dengan ahli puncak di kelas Do Huang. Terlebih lagi jika menyangkut situasi hidup dan mati. Kemungkinan dia memiliki keterampilan yang lebih baik daripada kita berdua, kata Xiaoyan seraya mengusap kepala Zian dan tertawa. Medusa segera berhenti mengatakan hal-hal lain. Dia tersenyum pada Zian saat berkata, kalau begitu kamu bisa mengikuti, namun kamu tidak boleh nakal kali ini dengan menyentuh apapun, karena banyak racun di Cuyun. Zian buru-buru menganggukkan kepalanya saat melihat Medusa setuju. Kalau begitu ayo pergi, markas besar Sekte Racun ada di tengah kota Cuyun, masih ada jarak yang harus kita tempuh untuk sampai ke tempat itu, kata Xiaoyan tersenyum. Medusa mengangguk pelan, dia segera menarik Zian dan mereka bertiga segera melesat dengan cepat. Beberapa waktu kemudian Xiaoyan dan lainnya berdiri di puncak gunung dan menatap kota besar di bawah. Tidak terduga bahwa kota sebesar itu benar-benar dikendalikan oleh Sekte Racun. Sepertinya status Sekte Racun dalam Kekaisaran Cuyun jauh lebih besar daripada aliansian saat ini, kata Xiaoyan memuji saat dia melihat kota besar di bawah. Kamu tidak sekejam wanita itu. Jika kamu mau membunuh semua orang di Jiama, Kekaisaran Jiama juga bisa sepenuhnya menjadi tanah aliansian, kata Medusa menjawab dengan samar. Xiaoyan hanya tertawa getir saat mendengar itu. Apa kita perlu memasuki kota? Kata Medusa. Tidak perlu, kata Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tangannya segera bergerak dan sepotong batu giok muncul di tangannya. Dia dengan lembut menekannya dan memecahnya menjadi bubuk. Xiaoyan menepuk tangannya. Setelah melakukan itu, dia duduk bersila di puncak gunung dan berbicara sambil tersenyum. Selanjutnya kita hanya perlu menunggu sampai Xioi datang. Mudah-mudahan yang datang bukan selompok Master Racun, kata Medusa.
Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan sikap tak berdaya saat mendengar itu. Tampaknya Medusa masih memiliki cukup dendam dengan dokter peri kecil, namun dia tidak berdaya dalam hal seperti itu. Mungkin semuanya akan menjadi sedikit lebih baik setelah mereka berdua berinteraksi untuk waktu yang lama. Sosok hitam akhirnya meluncur ke arah mereka sebelum berkedip beberapa kali dan muncul di udara di atas puncak gunung. Kedatangan sosok hitam itu secara alami menarik perhatian Xiaoyan. Mereka segera menjadi berhati-hati. Hanya setelah sosok hitam itu menampakkan rambut putihnya yang panjang, mereka bertiga dengan lembut menghela napas lega. "Maaf, aku terlambat," kata Xiaoyan dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. Dia perlahan turun dan matanya menyapu Jian dan Medusa di belakangnya yang memakai dopeng. "Baru kali ini aku melihatmu memakai dopeng. Jangan pikir kalau aku tidak akan mengenalimu," kata Xiaoyi. Saat suara dokter peri kecil terdengar, dopeng di kepala Medusa berubah menjadi bayangan hitam dan tiba-tiba meluncur ke arah Xiaoyi. Dopeng itu membawa angin kencang saat menembak dengan kejam ke arah Xiaoyi. Xiaoyi tidak menggerakkan tubuhnya saat matanya menatap dopeng yang meluncur ke arahnya. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan angin tajam keluar. Akhirnya bertabrakan keras dengan dopeng dan segera meledak. "Jika aku benar-benar ingin menyembunyikan jejakku, apa kamu dapat menemukanku dengan kemampuanmu?" kata Medusa yang wajahnya terungkap setelah dopeng dibuang. Tatapannya dingin saat dia melihat Xiaoyi. "Tidak ada orang yang tidak dapat saya temukan di Kekaisaran Cuyun ini," kata Xiaoyi tertawa. "Cukup, kalian berdua sebaiknya diam. Aku datang mencari kalian berdua bukan untuk berdebat," kata Xiaoyan merasakan sakit kepala melihat itu. "Xiaoyi, apa kamu sudah punya informasi tentang orang dari sekte jiwa itu?" kata Xiaoyan. "Seorang dari sekte jiwa datang mencariku lagi ketika aku kembali, namun dia tampaknya sedikit marah padaku karena tidak menangkapmu. Dia pergi setelah kami berdebat. Kali ini aku memberi sedikit lebih banyak perhatian padanya dan secara bertahap menemukan jejak orang itu," kata Xiaoyi menganggukkan kepalanya saat dia perlahan menjawab. "Seperti apa kekuatannya?" kata Xiaoyan berkedip saat dia bertanya dengan suara yang dalam. "Dia tidak lebih lemah dariku. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertingkah sombong di depanku. Jika kita bertiga bekerja sama, kita mungkin bisa menangkapnya. Namun sekte jiwa ini memiliki hubungan dengan faksi lain. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, kemungkinan kita akan menghadapi faksi ini," kata Xiaoyi. "Bukankah dikabarkan bahwa beberapa faksi Master Racun telah dihilangkan oleh sekte racun milikmu?" kata Xiaoyan terkejut. "Kami memang menghilangkan cukup banyak dari mereka, namun faksi yang disebut Gerbang 10.000 Kalajengking adalah pengecualian. Faksi itu memiliki orang tua yang namanya sangat terkenal di Kekaisaran Cuyun beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia jarang muncul akhir-akhir ini, namun dia masih hidup," kata Xiaoyi. "Ketika kami bersiap untuk melenyapkan Gerbang 10.000 Kalajengking, orang tua itu akhirnya muncul. Aku telah bertukar beberapa pukulan dengannya. Dia memang sangat merepotkan," kata Xiaoyi berbicara tanpa daya. "Selain itu, mereka juga memiliki cukup banyak orang-orang kuat. Meskipun mereka tidak suka ikut campur dalam masalah kekaisaran, mereka memang memiliki bobot yang cukup besar dalam Kekaisaran Cuyun," kata Xiaoyi dengan kilatan dingin melintas di matanya. Ekspresi Xiaoyan perlahan tenggelam saat mendengar itu. Jika itu masalahnya, bukankah mereka harus memulai pertempuran dengan Gerbang 10.000 Kalajengking? Jika mereka ingin menangkap orang dari sekte jiwa, karena dia bisa memanggilmu ke sini, wajar jika dia punya rencana. "Mengapa kita tidak mendengarkan pendapatnya?" kata Medusa dengan acuh tak acuh berbicara saat melihat ekspresi Xiaoyan yang kusam. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Pandangannya segera tertuju pada Xiaoyi. Selama periode waktu itu, berita tentang beberapa konflik antara Gerbang 10.000 Kalajengking dan sekte racun telah menyebar. Belum lama ini kami menangkap seseorang dari Gerbang 10.000 Kalajengking dan mengetahui darinya bahwa Gerbang Kalajengking tampaknya berniat untuk menyerang sekte racun. Menurut apa yang aku tahu, kemungkinan besar bahwa orang dari sekte jiwa sedang memanasin suasana. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena itu kami memutuskan untuk mendahului menyerang sebelum mereka. Kami mungkin tidak bisa menghancurkan Gerbang Kalajengking dengan kekuatan sendiri. Namun dengan kalian semua, peluang kami akan sangat melambung, kata Xiaoyi. "Lihatlah sekarang, mereka benar-benar membuatmu menjadi seorang petarung," kata Medusa tertawa mengejek. "Medusa, jangan berlebihan. Jika kamu merasa bahwa aku meminta kamu untuk datang dan menjadi pejuang sekte racun, kamu dapat pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu," kata Xiaoyi berteriak marah. Medusa menyipitkan matanya. Dia baru saja akan berbicara ketika dia melirik kemarahan yang perlahan melonjak di wajah Xiaoyan dan segera menelan kata-katanya sendiri saat berkata, "Itu hanya tebakanku saja. Jika kamu berdua ingin berdebat lagi, aku akan pergi sendirian. Kalian semua bisa pergi dan melakukan apapun yang kalian mau," kata Xiaoyan mengangkat matanya. Dia tidak berteriak dengan marah kali ini. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan nada tenang untuk berbicara. Namun nada tenang itulah yang menyebabkan Medusa dan Xiaoyi segera menutup mulut mereka. Mereka berdua bisa merasakan ketidaksabaran dan kemarahan saat ini di hati Xiaoyan.
Zian di samping Xiaoyan menyaksikan kedua orang itu yang telah diguncang oleh Xiaoyan sampai mereka menutup mulut dan segera tertawa dengan sombong. Karena target kita sama, kita akan bekerja sama. Kamu dapat yakin bahwa aku tidak berpikir bahwa kamu meminta aku datang hanya untuk menjadi pejuangmu. Jika aku tidak mempercayaimu, aku tidak akan terburu-buru datang ke Cuyun. Kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan berbicara setelah melihat sikap ragu Xiaoyi. Xiaoyi menghela napas lega setelah mendengar itu dan dengan lembut berkata, "Kalau begitu kita akan menyerang besok. Kami telah menunggu lama untuk ini dan dapat bergerak kapan saja." "Apa kekuatan orang tua dari gerbang 10.000 kalajengking itu?" kata Xiaoyan. "Dia seharusnya berada di sekitar Dojong Bintang 3. Kemampuan racunnya sangat kejam. Saat itu dia bisa dianggap sebagai bintang yang ganas dan pernah menonjol dalam Kekaisaran Cuyun. Namun dia telah melakukan retreat dan pelatihan selama beberapa tahun terakhir ini. Karena itu dia secara bertahap menghilang dari tempat kejadian. Namun beberapa generasi yang lebih tua masih dapat mengingat orang tua yang kejam itu," kata Xiaoyi dengan serius saat dia berbicara. "Orang itu seharusnya bernama Si Bian, bukan?" kata Medusa tiba-tiba bertanya. "Kamu kenal dia?" kata Xiaoyi terkejut saat mendengar itu. "Benar, kami bahkan bertarung saat itu. Dia saat itu hanyalah seorang dohuang. Tidak disangka bahwa dia tidak meninggal setelah bertahun-tahun tetapi naik ke kelas Dojong," kata Medusa perlahan berbicara. "Hai Bodong juga pernah bertarung dengannya saat itu, tapi akhirnya kalah. Di sisi lain Jia Xingtian berada di atas angin saat melawannya. Sayangnya Si Bian saat ini sudah menjadi Dojong, sementara Jia Xingtian masih bertahan di puncak kelas Dohuang. Jika Jia Xingtian tahu tentang hal ini, kemungkinan dia akan takut untuk waktu yang lama," kata Medusa. Xiaoyan merasa terkejut saat mendengar beberapa peristiwa lama dari Medusa. Tak disangka Si Bian sebenarnya adalah musuh lama dari Hai Bodong dan lainnya. Si Bian seharusnya menjadi yang terkuat dari gerbang 10.000 kalajengking. Selama dia ditahan, sisanya tidak akan menjadi masalah. Dari Sekte Jiwa dan gerbang 10.000 kalajengking, kita akan memiliki 2 lawan Dojong. Aku dan Medusa akan menangani mereka. Selain itu, Xiaoyan, kamu juga memiliki kartu andalan yang dapat melukai seorang Dojong. Peluang kita untuk menang dalam pertempuran ini cukup besar, kata Xiaoyi. "Kalau begitu kita besok harus pergi. Aku juga ingin lihat betapa kuatnya Si Bian itu. Tentu saja orang dari Sekte Jiwa itu adalah target terpenting dari perjalanan ini," kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.